Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiani Aulia Rizky, NIM 2002696 dari Program Studi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada pertemuan ini saya akan menjelaskan konsep katalogisasi, yaitu dari materi 9, untuk memenuhi tugas akhir ujian akhir semester dari mata kuliah katalogisasi. Selanjutnya, yaitu pokok pembahasan yang akan saya jelaskan pada materi ini antara lain: yang pertama, sejarah pengkatalogan; yang kedua, fungsi katalog; yang ketiga, bagian-bagian katalog; dan yang keempat, daerah deskripsi bibliografi. Baiklah, yang pertama yaitu ada sejarah pengkatalogan. Sejarah pengkatalogan diawali dari seorang pustakawan, yaitu Antonio Panizzi dari British Museum, yang menyusun Rules for Compiling of the Catalog pada tahun 1839 yang mengemukakan 91 peraturan katalog berdasarkan abjad, entry, dan rujukan. Dan Charles Amy Carter dari Amerika yang menyusun Rules for Dictionary Catalog pada tahun 1876 yang mengemukakan peraturan katalog sistem leksikal, yaitu katalog pengarang, judul, dan subjek buku yang disatukan dalam satu jajaran. Kemudian, pada permulaan abad ke-20, peraturan pengkatalogan dibuat oleh sebuah komisi, yaitu Library of Congress Amerika Serikat menerbitkan Rules of Print Cards pada tahun 1903 hingga 1930-an, dan Rules for Descripting Cataloging in the Library of Congress pada tahun 1949. Kemudian, American Library Association mengeluarkan rules pada tahun 1908, 1941, dan 1949. American Library Association bekerja sama dengan Library Association dari Inggris yang membentuk katalog Code Revision Committee sebagai usaha bersama untuk menyusun peraturan katalog. Pertemuan ini merupakan langkah yang penting ke arah standarisasi data bibliografis internasional sebagai tindak lanjut ke arah penyeragaman peraturan pengkatalogan. Pada tahun 1967, terbit sebuah peraturan pengkatalogan Anglo-America Cataloging Rulers yang dikenal sebagai sebutan AACR1. Pada tahun 1988, kemudian terbitlah Anglo-American Cataloging Rules edisi yang kedua, yang merupakan revisi dari AACR1. Sebagai hasil kerjasama antara American Library Association dari Inggris, Library of Congress, dan Canadian Library Association. Dan pada tahun 2002 terbit revisi AACR2, dan pada tahun 2005 terbit lagi update dari AACR2. Perubahan yang mendasar pada terbitan revisi AACR update 2005 ini yaitu berkaitan dengan peraturan untuk jenis bahan pustaka, sumber elektronik, e-resource, dan sumber daya berkesinambungan seperti serial, majalah, jurnal, dan sebagainya. Seiring dengan terbitan AACR2 ini, pada bulan April 2005, Joint Steering Committee membuat gagasan revisi AACR2 dengan pendekatan yang baru yang diberi nama Research Description and Access atau dikenal dengan RDA. Research Description and Access atau RDA ini pada tahun 2010 mulai diimplementasikan oleh perpustakaan besar di Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Selandia Baru, dan juga Australia. Selanjutnya yaitu fungsi dari katalog. Fungsi dari katalog yang pertama yaitu memungkinkan seorang menemukan sebuah buku yang diketahui dari pengarang, judul, ataupun subjeknya. Yang kedua, sebagai sarana yang sangat diperlukan oleh setiap staf perpustakaan di bagian pengadaan, pengkatalogan, kontrol inventarisasi, dan pekerjaan-pekerjaan
referensi. Dan yang ketiga, memberikan uraian tentang setiap karya yang dimiliki suatu perpustakaan sehingga pengguna perpustakaan dapat memperoleh informasi yang lengkap tentang karya tersebut. Selanjutnya yaitu bagian-bagian dari katalog. Bagian-bagian katalog ini terdapat 3 bagian, antara lain 1. Nomor panggil atau call number, yaitu terdiri dari nomor klasifikasi, 3 huruf kapital nama pengarang, dan 1 huruf kecil dari huruf awal judul yang bukan kata sandang atau kata depan. Yang kedua, tajuk, merupakan suatu istilah, nama atau frasa di atas entry katalog yang menunjukkan suatu aspek bahan pustaka baik berupa pengarang, judul, ataupun subjek. Dan yang ketiga, deskripsi bibliografis, yaitu suatu set data bibliografis yang mencatat suatu bahan pustaka. Dan yang terakhir yaitu daerah deskripsi bibliografi. Daerah bibliografi ini terdiri dari 8 daerah. Yang pertama, daerah judul dan keterangan penanggung jawab. Di sini memuat informasi tentang judul utama atau judul pokok dari suatu karya, judul sejajar atau paralel yang merupakan judul terjemahan dan anak judul apabila terdapat halaman judul. Dan yang kedua, daerah edisi atau cetakan, berisi pernyataan edisi yang dicantumkan seperti yang ada pada sumber informasi utama. Biasanya pada halaman bait judul, kalau tidak ada edisi, maka cetakan terakhir dapat digunakan. Yang ketiga, daerah rincian spesifik materi, yaitu berisi informasi tentang publikasi yang bersangkutan. Yang keempat, daerah publikasi atau impersum, yaitu berisi informasi tentang tempat terbit, nama terbit, atau distributor, dan sebagainya, dan tahun buku tersebut diterbitkan. Dan yang kelima, yaitu daerah kolasi atau deskripsi fisik, memuat informasi tentang jumlah halaman, ilustrasi, ukuran, buku, dan juga keterangan lampiran. Yang keenam, yaitu daerah seri. Daerah ini memuat sebuah informasi tentang judul seri, judul sejajar, anak judul seri, pernyataan penanggung jawab sehubungan dengan seri tersebut, ISSN, yang berhubungan dengan seri tersebut, dan penomoran seri. Daerah ini juga dicantumkan dalam tanda kurung seperti biasanya. Yang ketujuh yaitu daerah catatan. Daerah ini biasanya berisi informasi yang dianggap perlu dikemukakan untuk memperjelas atau menambah keterangan tentang setiap daerah deskripsi bibliografis dan juga susunan informasi. Dan yang terakhir, daerah nomor standar dan syarat ketersediaan. Ini berisi tentang informasi ISBN dan juga ISSN. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan dari materi ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe ya.